Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada minggu ini. Kita bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan. Sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan di dalam kita menghadapi segala tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan, ku datang kepadamu, bagimu pujian, bagi Yesus untuk selama-lamanya. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, ku mau pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Janjimu yang sepertimu,
seperti-Mu Yesus Tuhanku. Pagi hari ini kami siap memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Kami bawa segala pujian sembah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita datang ke bait-Nya dengan rasa ucapan syukur, dengan segala hati, dengan segenap jiwa kita memuji besarkan nama Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Allah sumber kekuatan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan karena kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Allah sumber kuatku. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita hidup dalam dunia ini memang tidak bisa selalu mulus. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Tapi kita percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sanggup, kita mampu, kita diberikan kekuatan dalam kita menghadapi segalanya. Amin. Terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu, karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Kau sumber pengharapan di dalam hidupku. Hanya
saja kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, sedia penjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di dalam hidupku. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan bagiku selama-lamanya. Di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan. Kita kembali akan disegarkan hati pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin firman yang akan disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini boleh menjadi bekal bagi kita, menjadi bermanfaat bagi kita dalam kita menghadapi apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kita mau mengiring Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita tidak pernah mengingkari janji kita untuk setia kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu penyembahan, mengiringmu seumur hidupku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, kau menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu tepat. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku
untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mari Bapak Ibu, saya dan Ibu semuanya. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Hanya Engkau yang layak, yang mau mengiringku Yesus. Haleluya. Oh setia Tuhan, ku mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh layak Tuhan untuk kami puji, kami sembah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan. Tiada Allah lain Tuhan seperti Engkau. Tiada Allah lain Tuhan yang sanggup Tuhan dalam menolong setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kami mau Tuhan untuk mengiringmu selalu Tuhan. Kami selalu percaya mukjizat-Mu masih ada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima segala berkat firman Tuhan yang Kau sudah sediakan bagi kami Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, hamba-Mu Tuhan sudah Engkau urapi, sudah Engkau sertai Tuhan di dalam setiap perencanaan Tuhan, dalam memberikan firman-Mu dalam ibadah kami pada minggu ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan segala firman yang boleh menjadikan kekuatan bagi kami Tuhan. Kami boleh menerima segala yang sudah Engkau siapkan Tuhan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami berdoa ucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Si Tuhan. Kita dipuaskan dalam pujian, penyembahan. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan ya Bapak Ibu, nggak kerasa ini sudah minggu kedua di bulan Februari. Berarti masih kurang lebih 10 bulan setengah ya kita akan hadapi tahun 2022. Ya. Sekarang kita harus berhati-hati menghadapi 2022 ini karena banyak yang bertebaran ya, Omikron. Ya, kemungkinan akhir bulan ini sampai Maret itu adalah puncak-puncaknya. Nah, Bapak Ibu, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi sepanjang 2022. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau bercerita dulu waktu saya masih SD, mungkin sekitar kelas 3 atau 4 SD. Ya. Setiap hari waktu istirahat ada kakak kelas, kelas 5, waktu kelas 5 atau kelas 6 saya lupa. Ya, pokoknya usianya 1 tahun di atas saya. Tiap istirahat, ini anak mesti datangin saya, ngata-ngatain saya. Kon kok putih. Rasis banget ya. Kon kok putih, tapi motomu kok gak sipit katanya. Waduh. 1. Kon lek sembahyang ning gereja ya. Gitu. Saya berpikir dalam hati saya, kok saya yang jadi sasaran, ya kan? Sedangkan teman sekelasnya dia itu banyak yang lebih sipit, banyak yang lebih putih daripada saya, ada beberapa. Teman-teman saya juga ada yang beberapa. Ya, kok kenapa sasarannya saya? Saya merasa terintimidasi waktu itu, pokoknya saya merasa takut karena setiap istirahat pasti saya didatengin. Akhirnya saya enggak mau sekolah. Ya. Saya enggak mau sekolah. Nah, suatu saat papa saya bilang, "Sudah kamu sekolah aja. Aman." Pokoknya kalau anak ini ganggu, aku pulang. Iya, aku enggak mau sekolah lagi. Oke, aku mau pindah sekolah. Oke. Nah, akhirnya saya bermain. Betul Bapak Ibu ya, saya bermain di halaman sekolah, datang ini anak. Kon, lapo kon yang gini. Ya, saya mau jawab, belum saya mau pergi.
Tiba-tiba di belakang anak ini kepala sekolah jewer. Dibawa ke ruangan kepala sekolah. Ini orang yang paling berkuasa di sekolah ya, kepala sekolah. Dibawa ke ruangan kepala sekolah. Entah apa yang terjadi sejak saat itu, sejak hari itu, saya nggak pernah lagi diganggu sama anak ini. Saya berpikir kok bisa. Setelah saya pikir, oh orang tua saya mungkin lapor ke kepala sekolah. Ya. Jadi kepala sekolah itu nungguin waktu istirahat dan ternyata memang dijewer. Dan sejak saat itu tidak pernah gangguin lagi. Orang yang paling berkuasa di sekolah ya, kepala sekolah. Saya merasa aman, saya merasa tenang. Ya, bayangin kalau orang yang paling berkuasa, seseorang yang paling berkuasa menyertai kita, menemani kita sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Tenang nggak kira-kira hidup kita? Damai nggak kira-kira? Ya. Nah, itu yang akan saya bagikan pada pagi hari ini tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang 2022, mumpung ini masih awal-awal tahun ya, belum masuki trimester pertama. Nah, kita akan baca di dalam ayat pokok kita, Yesaya 41, ayat yang ke-10. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa ya janji Tuhan. Janganlah takut, janganlah bimbang. Aku meneguhkan, menolong, memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Luar biasa. Ini kalau kita ada dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, siapa yang jadi lawan kita? Ya, tidak ada Bapak Ibu. Nah, kita mau belajar pagi hari ini. Siapa yang ingin mendapatkan penyertaan Tuhan? Saya yakin semuanya ingin mendapatkan penyertaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa letakkan mungkin handphone Alkitab itu atau apapun. Kita fokus kepada firman Tuhan. Ya, saya nggak akan buka banyak ayat. Yang pertama, kalau Bapak Ibu mungkin lupa dengan poin-poinnya, Bapak Ibu ingat siapa saja tokoh-tokoh yang disertai Tuhan di dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah Abraham. Kejadian 21 ayat 22, Abimelekh berkata, yang mungkin bisa ditampilkan di slide, bahwa Abraham disertai oleh Tuhan. Jadi ada pengakuan dari Abimelekh bahwa Abraham ini disertai Tuhan. Bapak Ibu tahu, pasti tahu kenapa Abraham disertai oleh Tuhan. Karena apa? Karena sahabat Tuhan yang memiliki iman yang luar biasa. Imannya Abraham kepada Tuhan itu enggak kaleng-kaleng kalau istilahnya zaman sekarang ya. Sekarang dia disuruh keluar dari tanah kelahirannya, disuruh keluar terus pergi ke tanah yang dia belum tahu kemana ini mau dibawa oleh Tuhan. Ya, misalnya ini siapa yang di sini? Mungkin Dr. Andrew disuruh keluar ke Ukraina yang mau perang. Kira-kira mau enggak? Iya, mau toh? Iya. Tapi sebenarnya manusia pasti kita ngomong, aduh Tuhan jangan Ukraina dong ya, yang deket-deket aja Australia. Ya. Atau dikirim ke Kolombia tempatnya Pablo Escobar. Ya. Di sana banyak kartel-kartel mafia-mafia narkoba. Ya. Kita pasti berpikir, oh janganlah, kita mau pindahnya minta pindah ke tempat yang dekat. Ya kalau bisa dalam negeri, kalau bisa satu kota. Dari barat ke timur masih tidak apa-apa. Ini Abraham disuruh pindah ke luar negeri loh Bapak Ibu. Keluar kota. Seluruh keluarganya dibawa. Nggak tahu apa yang akan terjadi di sana. Abraham manut aja, nurut karena dia percaya, dia memiliki iman. Dan Tuhan menyertai dia sepanjang hidupnya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Nah pertanyaannya yang sama bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya sendiri. Gimana iman kita kepada Tuhan? Disuruh Tuhan masih nego-negoan, Tuhan jangan gitu dong. Separuh aja ya Tuhan, separuh. Korting loh, diskon. Matahari aja ada diskonnya, masa Tuhan nggak ngasih diskon?
terhadap perintah-perintah Tuhan. Tidak bisa. Perintah Tuhan adalah perintah Tuhan. Harus dikerjakan. Dan janji Tuhan adalah janji yang Tuhan pasti genapi. Kita harus pegang perintahnya, kita harus pegang janjinya seperti Abraham. Supaya apa? Penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau disertai Tuhan sepanjang 2022 ini, miliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Jangan goyang kanan kiri. Kalau goyang sudah goyang kanan, segera kembali ke tengah lagi. Kalau goyang ke kiri, segera luruskan lagi. Jangan lama-lama goyangnya. Jangan lama-lama beloknya. Ya, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Miliki iman seperti Abraham. Nah, yang kedua. Yang kedua. Coba tampilkan Yosua 1 ayat 17. Yosua berkata kepada bangsa Israel, seperti Tuhan menyertai Musa. Ya. Yosua 1 ayat 17. Seperti Tuhan menyertai Musa. Yosua abdinya, tangan kanannya Musa, mengakui bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Musa. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Musa? Pasti yang pertama teringat dalam pikiran kita adalah tentang kesabaran dan kelembutan hatinya. Ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, memang nggak ada orang yang selembut dan sesabar Musa. Tapi kalau kita pikir-pikir di luaran sana, yang nggak mengenal Tuhan pun, banyak orang yang lembut, banyak orang yang sabar. Terus apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Musa? Sehingga Tuhan menyertai Musa dalam sepanjang hidupnya memimpin bangsa Israel. Satu hal yang bisa kita pelajari dari Musa, meskipun banyak ya, tapi satu intinya adalah Musa memiliki hati yang bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau kita lihat, begitu ada masalah, Musa pasti langsung lari kepada Tuhan. Tuhan, bangsamu itu seperti ini, gimana caranya? Tuhan, aku punya masalah, bangsamu seperti ini, bagaimana? Musa bergantung penuh kepada Tuhan, makanya Tuhan sayang sama Musa. Makanya Tuhan menyertai Musa. Bahkan di dalam Keluaran 33 ayat 15 ya. Di dalam Keluaran 33 ayat 15 Musa berkata, Tuhan, kalau engkau enggak menyertai aku enggak mau maju, aku enggak mau memimpin bangsa ini. Ya. Hingga akhirnya ayat ini dijadikan pujian oleh Don Moon yang kemudian diterjemahkan oleh William Kauntu kalau nggak salah ya. Bila kau tak besertaku, ku tak mampu melangkah. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku. Ya. Musa memiliki hati yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Tuhan, kalau bukan engkau yang memimpin aku, kalau bukan engkau yang memimpin bangsa ini, aku enggak mau Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita betul-betul memiliki hati yang bergantung sama Tuhan? Atau masih separuh-separuh nih? Kalau sudah gak enak, kalau sudah jatuh, terus baru ngangkat tangan sama Tuhan. Tapi kalau masih tinggi, masih enak, ya nantilah Tuhan nanti aja. Doa nanti aja. Ya. Kita lihat, kita mau belajar kepada Musa, seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Ya, memimpin begitu banyak orang, tapi dia memiliki hati yang bergantung pada Tuhan. Kadang seorang pemimpin itu, kalau sudah memiliki kekuasaan, dia lupa siapa dirinya. Dia merasa paling kuat. Tapi tidak dengan Musa. Dia merasa Tuhan yang paling kuat. Dia merasa perlu bergantung kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, bergantung penuh kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, tanya sama Tuhan. Bawa dalam doa, bawa dalam puasa. Tunggu jawaban Tuhan. Konsultasikan kepada Ibu Gembala, pada orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ya, mereka yang didewasakan dalam kerohanian. Itu yang kedua. Yang pertama, kita memiliki iman seperti Abraham. Yang kedua, kita memiliki hati yang bergantung kepada Tuhan seperti Musa. Yang ketiga adalah kita belajar kepada seorang tokoh muda yang luar biasa. Siapa? Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 21, 2 kali dikatakan di situ, Tuhan menyertai Yusuf.
Ketika dia di rumah Potifar, Tuhan menyertai Yusuf. Ketika Yusuf di dalam penjara, Tuhan menyertai Yusuf 2 kali dalam pasal yang sama. Ya. Dan ia selalu berhasil. Apa sih rahasianya Yusuf? Sehingga Tuhan berkenan menyertai dia. Yusuf, kalau kita lihat ceritanya, di usia yang belasan tahun dia sudah dikasih oleh ayahnya luar biasa, memiliki pakaian yang jauh lebih indah, jauh lebih bagus dibanding kakak-kakaknya. Ya. Bahkan dia bermimpi 2 kali bahwa seluruh keluarganya akan menyembah dia 2 kali, dan dia ceritakan kepada keluarganya. Cerita yang pertama, mimpi yang pertama, oke lah, it's okay mungkin ya. Cerita yang kedua, saudara-saudaranya tambah benci kepada Yusuf. Oleh karena mimpinya, Yusuf dijual, mau dibunuh, tapi akhirnya dijual. Masuk ke dalam penjara, masuk menjadi pelayan di rumah Potifar. Oleh karena mimpinya, ya. Tapi di dalam penjara oleh karena mimpi juga, melalui mimpi, bukan karena mimpi tapi melalui mimpi, Tuhan angkat kehidupan Yusuf. Apa sih yang membedakan Yusuf dengan saudara-saudara yang lain, atau membedakan Yusuf dengan kita? Yusuf memiliki kebesaran hati. Ya. Meskipun mimpi itu membuat dia dimusuhin saudara-saudaranya, tapi dia tetap berpegang teguh, memiliki kebesaran hati, kesabaran hati untuk tetap menunggu janji Tuhan datang dalam kehidupan dia. 2 kali mimpi itu datang kepada Yusuf, berarti ini segera loh. Ya, seperti Yusuf menerjemahkan mimpinya Fir'aun 2 kali, berarti segera datang mimpi itu. Nah, ini kok 2 kali mimpi yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, tapi Yusuf tidak mendapatkannya segera. Kurang lebih 13 tahun kemudian baru dia mendapatkan janji dari mimpi-mimpinya. Kadang dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya, seolah-olah berkat itu sudah mau datang. Wih, berkatnya mau datang, puji Tuhan, haleluya. Sudah datang di muka depan rumah. Nanti saya kirimkan Yesus, berkatnya saya kasih berkat ya, tunggu di depan rumah. Oke, puji Tuhan, haleluya. Ditunggu jam 3, jam 4, jam 5, jam 7, enggak datang-datang. Ditelepon, oh maaf, enggak jadi, hujan. Hilang berkatnya. Nanti kapan-kapan ya saya datang lagi. Seolah-olah berkat yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan itu sudah di depan rumah kita, sudah mau kita ambil, ternyata berkatnya putar balik, malah menjauh. Malah seolah-olah kehidupan kita malah jadi, aduh, gimana ini? Kita sedang menantikan berkat Tuhan, berkat ini sudah seolah-olah di ujung mata. Yusuf berpikir bahwa kedudukannya yang dianggap lebih tinggi oleh ayahnya dibanding saudaranya, bisa jadi dia merasa bahwa oh iya, nanti ini saudara-saudaraku berada di bawahku karena ayahku sudah menaruh aku di tempat yang lebih tinggi. Tapi ternyata enggak. Jadi budak, jadi seorang narapidana. Tapi Yusuf enggak jengkel, enggak dendam loh sama Tuhan. Ya, enggak berburuk sangka, enggak punya kepahitan sama Tuhan. Kadang kita, ya, janji Tuhan adalah janji, dapat janji Tuhan, ya, dapat rema, tapi ditunggu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, kok enggak terjadi? Kita mundur dari Tuhan. Kita enggak sabar lagi menunggu janji Tuhan. Ya, padahal Tuhan pengen tahu apakah kita masih tetap memegang janji Tuhan. Meskipun seolah-olah janji-janji Tuhan itu terbelokkan dalam kehidupan kita, melewati tok sih. Yusuf tetap punya kebesaran hati memegang janji Tuhan meskipun seolah-olah janji Tuhan itu tidak mengarah dalam kehidupannya dia. Kok sepanjang 2021 mungkin kita memegang janji Tuhan dan itu belum terjadi dalam kehidupan kita, tetap pegang janji Tuhan dengan teguh. Apapun yang terjadi, tetap pegang janji Tuhan. Tunggu dan rasakan sampai janji itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita bisa berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya ya Bapak Ibu.
Jadi memiliki kebesaran hati, kesabaran untuk berpegang teguh pada janji Tuhan. Yang ketiga. Yang keempat, masih banyak Bapak Ibu ya, ini kurang lebih ada 24. Haleluya, sampai jam 12. Haleluya. Begitu amin langsung makan nanti. Puji Tuhan. Haleluya. Yang keempat, hati yang melayani dan taat. 1 Samuel 3 ayat 19. Sejak masih kecil dikatakan orang Israel tahu bahwa Tuhan menyertai Samuel. Sejak masih kecil. Ya, yang jadi pikiran saya nggak tahu ini usia berapa, bisa jadi bawah belasan tahun. Tapi Samuel ini memiliki hati yang taat dan hati yang melayani. Ini anak kecil, masih kecil sudah di bait Allah, sudah di rumah Allah, di rumah ibadat. Ya, ini kalau nggak kerasan bisa kabur ke rumah orang tuanya. Ya, pasti orang tuanya juga datang ya, beberapa kali datang dalam setahun, berikan baju dan lain sebagainya. Tapi karena Samuel memiliki hati yang melayani dan taat, dikatakan dalam Samuel 3 ayat 19, Tuhan menyertai dia. Kalau kita ingin Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita harus memiliki hati yang melayani dan taat. Seperti Tuhan menyertai Samuel, seperti Tuhan menyertai Nuh, mereka memiliki hati yang melayani dan taat meskipun seluruh dunia, orang di sekitarnya kadang menertawakan. Ya, waktu worship night, Ko Erik berkata, kita ini bukan berasal dari dunia. Roh Allah itu sudah ada dalam kehidupan kita. Kita nggak mencari kemuliaan dunia. Jadi terserah dunia berkata apa. Yang penting kita mau melayani dan taat kepada Tuhan. Karena kita memang bukan berasal dari dunia. Ya, minggu lalu juga Ko Erik berkata, kita mencari hikmat dari Tuhan. Bukan hikmat dunia, enggak match, enggak satu frekuensi istilahnya kok sekarang. Ya. Melayani dan taat itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Saya ngomong ya, pelan-pelan nanti takut bos saya dengar. Saya bisa taat sama bos saya, tapi saya nggak bisa melayani. Belum tentu saya melayani bos saya. Bisa jadi saya ngomel, betul? Pekerja-pekerja ini, ya benar ya? Apa belum selesai ditambahin kerjaan? Lu kerjaanku sudah betul, masih dimarahin, masih diomel gak becus, kurang gini. Betul? Yang bekerja, oh haleluya, puji Tuhan. Ya. Kita bisa taat tanpa melayani. Apakah kita bisa melayani tanpa taat? Pramugari, mereka melayani dengan senang hati, tapi mereka tidak punya kewajiban untuk taat kepada penumpang. Kalau penumpangnya mabuk suruh turun pasti. Tidak mungkin malah taat sama orang mabuk, enggak. Tapi dalam kekristenan, dalam hati yang ingin disertai oleh Tuhan, kita harus bisa melayani dan taat kepada Tuhan. Ya, kita bisa melayani dan taat kepada Tuhan. Apakah kita melayani dan taat sama Tuhan hari ini? Haleluya. Ya, jemaat di sini semuanya, puji Tuhan, melayani penuh dan dengan ketaatan. Melayani nggak harus di mimbar loh Bapak Ibu. Pelayanan kasih itu juga pelayanan. Berdoa di rumah, doa syafaat, itu juga pelayanan. Ya, tapi juga harus disertai dengan ketaatan. Itu yang keempat. Yang pertama tadi adalah iman, ya seperti Abraham. Yang kedua adalah hati yang bergantung pada Tuhan seperti Musa. Yang ketiga adalah memiliki kebesaran hati dalam menaati janji Tuhan seperti Yusuf. Yang keempat, hati yang melayani dan taat seperti Samuel. Yang kelima adalah Raja Daud. 1 Samuel 16 ayat 17-18. Ya, dikatakan di situ Tuhan menyertai Daud. Jadi Saul ini waktu itu ketika itu sedang galau gitu istilahnya ya. Terus dia tanya sama anak buahnya, siapa yang bisa mengusir kegalauanku? Anak buahnya bilang, oh ini ada seorang musisi, katakan waktu sekarang musisi mungkin ya. Undang dia, Tuhan menyertai dia, kamu pasti galaumu hilang. Betul. Manggil Daud, nyanyikan pujian, hilanglah galaunya Saul. Daud ini memiliki hati yang memuji dan menyembah Tuhan.
Contoh nyatanya adalah ketika tabut Allah masuk ke dalam kota Daud. Daud ini sampai menari-nari seperti orang gila. Istrinya sendiri bilang, ngapain kamu ini seorang raja, kenapa kamu kok nari-nari seperti orang gila? Ya, karena Daud tahu bahwa itu adalah bentuk pujian dan penyembahan. Oh, nanti jangan disalahartikan, nanti di rumah nanti pujian penyembahnya diganti nari-nari, gitu ya, pargoy. Tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya adalah bahwa pujian penyembahan ini harus kita implementasi, harus terbukti nyata dalam kehidupan kita. Baik itu dalam perkataan, perbuatan, pikiran kita, harus selalu ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, di rumah kah, di kantor kah, di tempat kita bekerja, di lingkungan kita, harus ada pujian dan penyembahan yang keluar dalam kehidupan kita. Kehidupan kita, tingkah laku kita, pikiran kita, harus ada pujian dan penyembahan. Semuanya untuk mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu bisa memuji dan menyembah Tuhan, itu juga sebuah pelayanan. Di tempat ini ketika Bapak Ibu memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, orang di sebelah kanan kiri Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu adalah bentuk pelayanan Bapak Ibu juga. Jadi ketika pujian dan penyembahan, ayo puji, menyembah Dia dari hati. Sehingga mungkin ketika ada orang baru datang, mereka bisa merasakan, oh ya pujian yang luar biasa, penyembahan, bisa merasakan hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Kalau Bapak Ibu lihat YouTube kesaksian-kesaksian orang, mereka bukan kebanyakan, rata-rata orang yang bertobat. Mereka kadang-kadang enggak diinjili, tapi mereka mendengarkan pujian orang lain, pujian orang Kristen. Ya, mereka mendengarkan pujian orang Kristen. Jadi, mari Bapak Ibu, sepanjang 2022 ini, sepanjang hari selalu ada pujian penyembahan dalam kehidupan kita. Selalu ada pujian dan penyembahan dalam perkataan, perbuatan, pikiran kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyertai kita. Ya, Paulus dan Silas, Paulus di dalam penjara ada pujian dan penyembahan, Tuhan luar biasa bekerja di situ. Ya, Tuhan nggak cuma hadir di dalam ruangan ini, Tuhan juga hadir di dalam ruangan kamar-kamar Bapak Ibu. Ketika apa? Ketika ada pujian dan penyembahan. Ketika mungkin naik sepeda motor, mungkin naik mobil, mungkin sedang ke pasar, tapi dalam hati memuji menyembah Tuhan. Di situ Tuhan hadir. Tuhan menyertai kita tanpa kita sadari sebetulnya. Ya Bapak Ibu, mari kita tingkatkan pujian penyembahan kita sepanjang 2022 supaya Tuhan beserta kita. Haleluya. Nah, ini yang terakhir. Wow, senang ya yang terakhir. Yang terakhir, Ayub 1 ayat 3 sampai 10. Ya, Ayub. Ini ketika iblis datang menghadap Tuhan, iblis sendiri berkata, ini Ayub kamu sertai Tuhan, kalau kamu enggak sertai ya sudah habis dia. Ya. Ayub, dan kalau kita lihat Ayub ini dikatakan memiliki hati yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan tiap-tiap kali anak-anaknya selesai mengadakan pesta, Ayub memberikan persembahan, korban persembahan bagi Tuhan untuk meminta pengampunan kepada anak-anaknya supaya siapa tahu ketika anak-anaknya berpesta ada omongan, ada tingkah laku yang enggak berkenan kepada Tuhan. Ayub, kalau kita simpulkan, Ayub mencari perkenanan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita ingin Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita, cari perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau berkata, ketika kita mau melangkah, ketika kita mau bertindak, coba kita seolah-olah berada di sisi Tuhan dan bertanya pada diri kita masing-masing. Kira-kira kalau aku melakukan ini, kira-kira kalau aku ngomong ini, Tuhan berkenan enggak? Kalau aku berbuat seperti ini, kira-kira dari sisi Tuhan berkenan enggak sama apa yang aku lakukan? Tuhan berkenan enggak sama persembahanku? Tuhan berkenan enggak sama caraku memuji, menyembah Dia? Kalau kita ingin mendapatkan penyertaan Tuhan,
Cari perkenanan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Ketika memarahi anak pun, ketika mau pacaran pun, cari perkenanan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, berarti nanti kalau aku mau ngecas pasienku harus cari perkenanan Tuhan. Oh, haleluya. Ya, ketika aku melayani customerku, apakah aku juga harus mencari perkenanan Tuhan? Betul. Dimaki-maki loh kok. Coba posisikan ketika balas memaki. Apakah itu yang Tuhan kenankan dalam kehidupan kita? Saya mau bersaksi Bapak Ibu mengenai bergantung kepada Tuhan. Ya, di kantor saya ada beberapa marketing. Nah, suatu saat beberapa bulan sebelumnya bos saya telepon, owner kantor saya telepon, bukan telepon, chat kepada saya. Nanti ada orang yang akan tanya harga, tolong dilayani. Baik Pak, saya tunggu enggak ada. Saya keluar kantor, saya balik kantor, salah seorang teman saya ngomong, Pak tadi ada yang nyari namanya ini dari owner, referensi dari owner. Oh oke. Biasanya kan ya kode etiknya adalah diserahkan kepada orang yang dicari, betul ya? Sama seperti di klinik dokter gigi Andrew ada beberapa dokter nyari dokter Andrew nggak ada, pasti yang bertugas asistennya bertanya bisa nggak dihandle sama dokter lain, gitu kan ya? Nah ini enggak Bapak Ibu, biasanya diserahkan kepada saya, tapi enggak, dihandle sendiri. Oh saya berkata, ya sudah mungkin dia butuh target, untuk memenuhi targetnya. Berkat nggak cuma dari dia, berkat nggak cuma dari orang yang nyari saya, berkat itu dari Tuhan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Shipment jalan, kargonya jalan, ekspor beberapa kali, 3 kali. Harganya ternyata barangnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dokumen, itu yang pertama. Nah yang kedua, ternyata sampai di sana, entah bagaimana penerima barang importer di sana itu beda. Bapak Ibu tahu, saudara tahu berapa harganya? Itu ada 1 ton, berarti 1000 kilo. Per kilo, harga barang ini untuk kualitas ekspor itu adalah 3 juta. Jadi untuk harga belinya kurang lebih itu 2,5 sampai 3 miliar untuk 1 ton. Nah, itu harga beli ya. Harga jual kalau saya lihat 1 kilonya untuk barang ini itu 3.000 US dollar. Kalau dikalikan 1.000 kilo berarti 3 juta US dollar. Kurang lebih 40 miliar. Dan terjadi masalah di sana. Penerima enggak mau penerimanya salah, tapi dia nggak mau kembalikan ke penerima yang benar. Dikejar-kejarlah teman saya ini sama pemilik barang. Ya, sekarang sudah mulai menuju ke penyelesaian. Tapi selama beberapa minggu itu saya lihat teman saya nggak tenang. Saya berpikir saya mengucap syukur kepada Tuhan, bukan karena ada masalah bagi teman saya, enggak, tapi Tuhan halukan masalah itu. Ya, sehingga seolah-olah berkat mau datang dicuekin. Ternyata ada berkat lain yang Tuhan serahkan, bagikan dalam kehidupan saya. Ya, Bapak Ibu, mari kalau kita mau sepanjang 2022 ini kita dalam penyertaan Tuhan, cari perkenanan Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, memiliki iman, memiliki hati yang memuji menyembah, ya, memiliki kebesaran hati dalam tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, ya, memiliki hati yang taat dan melayani. Tuhan pasti beserta dengan kita. Haleluya. Amin. Si Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan, singer. Sekalipun aku dalam lembah kelam.
Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu berdiri. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kelam. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Oh, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Aku haleluya. Kemurahan selalu mengikutiku. Kebajikan kemurahan selalu melingkupi kami Tuhan. Haleluya. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau bersama kami, siapa yang jadi lawan kami Tuhan? Tidak ada. Jika Engkau beserta kami, Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang penuh dengan kemenangan. Kemenangan atas masalah kami,
kemenangan atas kesakitan kami, kemenangan atas problem-problem hidup kami, keluarga kami sudah ditaklukkan bersama-sama dengan Engkau. Karena kami percaya Engkau beserta kami. Haleluya. Bila penyertaan-Mu Tuhan boleh kami rasakan setiap saat, setiap waktu, setiap jam, hari, bulan, minggu, tahun ini Tuhan. Tuhan beserta kami. Itu yang mau kami pegang dalam kehidupan kami. Meskipun dalam lembah kelam, kami yakin jika Tuhan beserta kami, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu. Kau yang selalu mensupport kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan. Amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan aku percaya ya Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah Tuhan. Dengan iman katakan aku percaya. Sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau pegang firman-Mu. Oh ketika Engkau beserta kami, Engkau memegang kami dengan tangan kemenangan. Meskipun tampak masalah belum selesai, tapi ketika Engkau beserta kami, setapak demi setapak, Tuhan membawa kami dari kemenangan menuju kemenangan. Yang mau kami pegang dan kami mau jaga hati kami untuk tetap berkenan kepadamu, menjaga kehidupan kami supaya kami tetap mendapatkan penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa ucapan syukur kami di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan, pimpinan, pertolongan, hikmat, akal budi, pengertian, damai, sejahtera, sukacita, pertolongan, urapan Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah mencari perkenanan Tuhan dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Haleluya. Dengan hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dengan hidup yang percaya janji Tuhan ya dan amin, dengan taat dan melayani, dengan segala
kehidupan yang baik, mentaati firman Allah, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kami. Dan Tuhan akan menyertai kami sekarang sampai pada kesudahan alam. Kami semua mau jadi berkat. Saudara jadi berkat di mana engkau berada. Jadi garam, jadi terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur, hamba akhiri kebaktian ini mempersembahkan korban-korban rohani kepada Tuhan. Tuhan yang tilik semua, Tuhan yang berkati rumah tangga kami. Anak cucu kami sudah mulai bersekolah tatap muka, anak cucu kami yang masih daring juga Tuhan menyertai setiap usaha pencarian umat-umat Tuhan, setiap kegiatan aktivitas disertai diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan hamba akhiri kebaktian ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati saudara semua. Haleluya. Milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti yang tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.